Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabian dan teman saya. Kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan hasil eh, progres dari data mining itu sendiri. Bab satu itu latar belakang. Kami mengambil stunting karena menurut kami stunting angkanya masih tinggi. Jadi kami mengambil stunting. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat. Hingga kini masih menjadi perhatian khusus serius di Indonesia. Kondisi ini muncul akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka panjang, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak, kecerdasan, dan produktivitas individu di masa depan. Tingginya angka stunting menjadi indikator bahwa kondisi sosial, ekonomi, sanitasi, dan akses layanan kesehatan di suatu wilayah masih belum optimal. Melalui perkembangan teknologi, data mining, dan machine learning tentunya dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola, menemukan faktor penyebab dominan, serta memprediksi wilayah dengan risiko stunting tinggi. Adapun rumusan masalahnya yaitu A. Faktor-faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan apa saja yang mempengaruhi terhadap prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas. B. Bagaimana proses penerapan metode data mining menggunakan pendekatan CRISPDM untuk menganalisis dataset stunting. C. Algoritma machine learning apa yang paling tepat digunakan untuk memprediksi resiko stunting. D. Bagaimana hasil model prediksi yang dibangun dan seberapa besar akurasinya. Bagaimana hasil analisis tersebut dapat membantu pemerintahan dalam perumusan kebijakan dan program intervensi. Adapun tujuan penelitiannya sendiri yaitu A. Mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi gizi, sanitasi, dan kesehatan yang mempengaruhi angka stunting. B. Menerapkan tahapan cari SPDM dalam pengolahan dataset stunting. C. Membangun model prediksi prevalensi stunting menggunakan algoritma machine learning. D. Mengevaluasi performa model melalui metrik seperti akurasi, precision, recall, and error rate. Adapun masalah penelitian sendiri yaitu manfaat penelitian ada manfaat teoritis. Yang pertama, menambah wawasan mengenai penerapan data mining dalam bidang kesehatan masyarakat. B. Menjadi prevalensi akademik untuk penelitian terkait analisis dan prediksi stunting. Untuk manfaat praktisnya sendiri yaitu A. Membantu dinas kesehatan dalam memetakan daerah dengan risiko tinggi. B. Menjadi dasar pertimbangan dalam merancang intervensi berbasis data untuk menurunkan angka stunting. C. Memberikan gambaran awal bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mengembangkan model prediksi kesehatan lainnya. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama itu dataset yang digunakan terbatas pada data yang disediakan BPS dan Dinas Kesehatan Banyumas. B. Variabel yang dinamis mencakup faktor sosial, ekonomi kesehatan, gizi sanitasi, dan lingkungan. C. Model machine learning yang digunakan terbatas pada regresi, klasifikasi, dan clustering sesuai kebutuhan analisis. D. Penelitian difokuskan pada penerapan metode CRISPDM tanpa membahas kebijakan secara mendalam. Kedua, yaitu tinjau mustaka. Adapun pengertian data mining sendiri yaitu proses mengekstraksi pengetahuan dan pola pikir. Pola penting dari kumpulan data berukuran besar dengan memanfaatkan teknik statik, kecerdasan buatan, dan algoritma machine learning untuk menemukan informasi tersembunyi yang tidak dapat diperoleh secara manual. Dalam bidang kesehatan, data mining berperan penting dalam menganalisis tren penyakit, memprediksi risiko kesehatan masyarakat, serta membantu perumusan strategi intervensi berdasarkan bukti ilmiah sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam jangka panjang sehingga menyebabkan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, pola makan yang tidak seimbang, kurangnya konsumsi protein hewani, sanitasi dan lingkungan yang buruk, serta rendahnya pendidikan orang tua dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dampaknya, stunting bersifat jangka panjang dan dapat mempengaruhi pengembangan otak, kecerdasan, kesehatan masa dewasa, serta produktivitas seorang di masa depan. Adapun cara SPDM, Procedural Standard Process for Data Mining, merupakan metodologi standar yang paling banyak digunakan dalam proses pengembangan data karena menyediakan alur kerja yang terstruktur dan sistematis. Metode ini terdiri dari 6 tahapan utama yang saling berkaitan. Tahapan yang pertama adalah business understanding, yaitu memahami tujuan penelitian, kebutuhan analisis, serta masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan kedua adalah data understanding, yakni proses pengumpulan data, menilai kualitas data, dan mengenali karakteristik serta potensi masalah dalam dataset. Tahap ketiga adalah data preparation, yang mencakup pembersihan data, transformasi, integrasi, dan pemilihan variabel penting agar data set digunakan untuk permodelan. Tahapan keempat adalah modeling, yang membangun model menggunakan algoritma machine learning seperti regresi, discretion tree, random forest, atau clustering sesuai dengan tujuan analisis. Tahapan kelima adalah evaluation untuk menilai performa model, memastikan model sudah memenuhi kebutuhan penelitian serta model terbaik setelah memilih model terbaik. Tahapan terakhir adalah deploy, yaitu menyampaikan hasil analisis dalam pembentukan laporan rekomendasi dashboard atau media lain agar dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait. Adapun algoritma machine learning sendiri adalah merupakan metode komputasional yang digunakan untuk membangun model prediktif berdasarkan pola dalam data.
Dalam penelitian stunting, algoritma regresi seperti linear regression dan logistic regression digunakan untuk memprediksi nilai atau menemukan klasifikasi risiko. Algoritma decision tree dan random forest membantu mengidentifikasi faktor paling berpengaruh melalui pemecahan data secara bertingkat. Metode itu berbasis pendekatan seperti Keynesian atau KKN dapat mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik, sementara algoritma unsupervised seperti K-means clustering efektif dalam membentuk kelompok wilayah berisiko tanpa menggunakan label. Penerapan algoritma ini memungkinkan analisis yang lebih akurat dan mencakup faktor penyebab stunting dan pendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan itu penelitian terdahulu. Penelitian mengenai prediksi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi stunting telah banyak dilakukan sebelumnya, terutama dengan pemanfaatan metode data mining dan machine learning. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa algoritma seperti decision tree, random forest, dan logistic regression mampu mengidentifikasi variabel yang penting seperti sanitasi, pendidikan ibu, dan tingkat ekonomi sebagai faktor dominan yang berpengaruh terhadap stunting. Selain itu, metode clustering seperti K-means banyak digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat risiko stunting sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas intervensi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknik data mining tidak hanya efektif untuk melakukan prediksi, tapi juga mampu mengungkap pola tersembunyi dalam data yang dapat mendukung perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Adapun bab 3 sendiri yaitu metodologi penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dalam studi ini adalah data yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, kesehatan, sanitasi, dan lingkungan yang memiliki berkaitan dengan prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas, yang bersumber dari Dinas Kesehatan Banyumas dan Badan Statistik atau BPS. Sedangkan objek penelitian adalah prevalensi stunting pada tingkat wilayah atau kecamatan di Kabupaten Banyumas, yang dianalisis dalam dan diprediksi menggunakan metode machine learning yang mengidentifikasi tingkat risiko serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun subjek penelitiannya yaitu dalam studi ini adalah berbagai data yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan sanitasi, dan lingkungan yang memiliki keterkaitan terhadap prevalensi stunting di Banyumas. Subjek ini meliputi variabel-variabel berikut. Yang pertama adalah faktor sosial, di mana tingkat pendidikan orang tua, jumlah anggota keluarga dan pola asuh, dan kondisi sosial keluarga. Selanjutnya itu faktor ekonomi, yang meliputi pendapatan keluarga, status keluarga orang tua, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Selanjutnya itu faktor kesehatan, yang meliputi status gizi balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan imunisasi dan riwayat kesehatan. Selanjutnya ada sanitasi dan lingkungan, yang meliputi akses air bersih, fasilitas zaman sehat, kondisi lingkungan rumah, dan perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Selanjutnya itu faktor demografis, usia orang tua, usia balita, dan jumlah penduduk berkecamatan. Subjek penelitian ini dipilih karena variabel-variabel tersebut secara empiris terbukti mempengaruhi risiko terjadinya stunting, sehingga penting dianalisis dalam konteks Kabupaten Banyumas. Adapun objek penelitiannya yaitu prevalensi stunting di Kabupaten Banyumas yang menjadi fokus utama analisis dan prediksi. Data objek penelitian diperoleh dari Dinas Kesehatan Banyumas dan Badan Pusat Statistik atau BPS sendiri. Objek penelitian dinyatakan dalam bentuk presentasi balita stunting pada setiap kecamatan. Data ini menjadi target untuk dianalisis hubungan antar variabel dan prediksi menggunakan model machine learning guna mengidentifikasi kecamatan dengan risiko stunting tinggi. Adapun tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk satu, menganalisis hubungan antar faktor sosial, ekonomi, kesehatan, sanitasi, dan lingkungan terhadap prevalensi stunting. Dua, membangun model machine learning untuk memprediksi wilayah dan tingkat risiko stunting tinggi. Tiga, menghasilkan rekomendasi berbasis data untuk mendukung penanggulangan stunting di Kabupaten Banyumas. Yaitu alat dan bahan penelitian. Alat yaitu perangkat keras yang digunakan untuk penelitian ini meliputi laptop atau komputer yang memiliki spesifikasi memadai untuk mendukung proses pengolahan data, analisis, serta akses ke layanan berbasis cloud. Ketersediaan perangkat dengan performa yang baik menjadi faktor pentingnya agar proses komputasi dapat berjalan secara efisien, stabil, dan minim kendala teknis selama kegiatan berlangsung. Secara teknis, perangkat yang digunakan untuk memiliki prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 yang minimal 8 GB serta media penyimpanan sekurang-kurangnya 256 GB untuk menampung sistem operasi aplikasi dan penelitian selain penelitian. Selain itu, koneksi internet yang stabil sangat diperlukan guna mendukung prioritas sinkronisasi data, akses layanan cloud, serta kelancaran aktivitas kerja secara daring. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian adalah meliputi Python 3 sebagai bahasa program utama dalam proses analisis dan penelitian data, serta Google Colab atau Jupyter Notebook yang dimanfaatkan untuk pengolahan, eksploitasi, dan visualisasi data secara interaktif. Penelitian ini juga mendukung oleh berbagai library machine learning dan data mining, seperti Pandas, Nampi untuk untuk manipulasi data, Matplotlib, Jargon, dan visualisasi serta circuit learn yang membangun dan evaluasi model. Selain itu, Microsoft Excel digunakan untuk tahapan awal untuk mengelola data tabuhan, sementara Google Drive atau GitHub dimanfaatkan sebagai media penyimpanan, referencing, dan kolaborasi dan data serta notebook penelitian. Adapun bahan penelitian yaitu data prevalensi stunting yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyediakan data resmi dan relevan untuk mendukung analisis. Si data tersebut mencakup presentasi balita stunting, berkecamatan, data status gizi balita, dan data kesehatan ibu dan anak. Data faktor sosial dan ekonomi, adapun data pendukung yang dalam penelitian ini bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi penyedia dan statistik nasional yang digunakan meliputi tingkat pendidikan orang tua, pendapatan rumah tangga, status pekerjaan, serta jumlah anggota keluarga, serta berbagai variabel demografi lainnya.
Adapun dataset sanitasi dalam lingkungan yaitu data lingkungan yang sanitasi dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik serta laporan sanitasi daerah yang relevan. Data tersebut mencakup kualitas air bersih, ketersediaan zaman sehat, kualitas lingkungan rumah, serta fasilitas sanitasi keluarga yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat dan menganalisis pengaruhnya terhadap kesehatan serta risiko stunting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Awas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menghasilkan dataset stunting tetap teroleh yang sumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Badan Pusat Statistik, berupa membangun model prediksi prevalensi stunting. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik berdasarkan pengukuran menggunakan metrik evaluasi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu analisis. Pengelompokan wilayah berisiko atau clustering, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor domain yang mempengaruhi stunting, terutama sanitasi lingkungan, tingkat pendidikan orang tua, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Hasil penelitian memberikan basis data sehingga membantu dalam evaluasi meskipun